Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pagi ini dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kedua tangan kita, naikkan doa saudara, syukur saudara buat kebaikan Tuhan untuk sepanjang bulan ini saudara. Kita boleh lewati sampai hari ini. Kita boleh masuki di bulan yang kedua dengan kesehatan dan kekuatan, dengan berkat yang Tuhan siapkan. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas segala penyertaan-Mu dalam langkah hidup kami. Kau selalu ada bersama kami. Biarkan kami bermazmur, memuji nama-Mu, sebab Kau Tuhanku, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara yang di tempat ini. Bapak Saudara di rumah juga boleh sama-sama kita duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita, dan Ia bangkit hendak menyayangi setiap kita saudara. Sebab Dia adalah Tuhan yang adil, dan bila kita belum jadi orang-orang yang berbahagia karena kita boleh menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari Bapak Ibu sudah katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus.
hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kita percaya dan saya puji nama Tuhan. Bersama-sama dengan sukacita katakan, sekali lagi katakan, haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya setiap kita saudara rindu memuji-muji nama Tuhan, amin. Kasih senyum kanan kirinya, katakan Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan ada di tempat ini. Yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara.
sembah dalam hadirat Tuhan untuk saudara. Dan sebentar kita akan memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh menikmati kasih setia-Mu Tuhan pada hari ini. Sebentar kami akan memberi persembahan yang pertama untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan memberi, balaskan dan berlipat-lipat kali ganda. Setiap kita percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa
segala zaman, ya Roh Kudus. Sebab kami mau bersyukur kepadamu sekali lagi. Engkau telah menuntun kami, memimpin kami, melindungi dan menjagai setiap kami. Bahkan berkat-Mu turun Tuhan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan dan pembelaan-Mu yang sempurna. Sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan yang baik dari Engkau ya Tuhan. Kami memasuki bulan yang baru di bulan Agustus ini. Tuhan, di awal bulan ini kami berdoa, biarlah kemurahan-Mu dan kebajikan-Mu lah yang akan menyertai kami sepanjang umur hidup kami. Penuhi ya Aba, penuhi, 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 penuhi. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan lewat media sosial ibadah online ini, buka hatimu, sembah Dia, buka hatimu dan sembah Dia, naikkan syukurmu kepada Tuhan, sembah Dia baik. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sampai hari ini pun kami tidak pernah kekurangan yang baik. Biar ada damai sejahtera, sukacita yang turun. Setiap kali kami ada di tempat ini, kami bersyukur Engkau senantiasa hadir bagi kami. Kami masih boleh beribadah sekali lagi di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam tangan-Mu Engkau menuntun kami Tuhan ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Gadamu dan tongkat-Mu lah yang menyertai kami dan menghibur setiap kami. Sekalipun kami lewat lembah bayang maut ya Tuhan, Engkau ada berserta dengan kami. Dan kami percaya kebajikan dan kemurahan-Mu yang akan menyertai menuntun hidup kami sepanjang masa. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga Engkau Roh Kudus yang ada dan mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu hari ini, urapi hamba-Mu, persiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman dan menerima tubuh dan darah Yesus. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Lihat kanan kiri, kasih senyum yang terbaik sampai bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Amin. Oke. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, minggu lalu kita bahas tetap masih hubungannya dengan kolam Bethesda. Ada beberapa fakta tentang kolam Bethesda, Bapak Ibu. Kolam Bethesda adalah kolam di mana ada 5 serambi. Ini bicara anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita tahu itu. Bethesda itu artinya belas kasihan, ya. Terus di kolam Bethesda ada pintu gerbang domba, di mana pintu ini adalah sebagai satu jalan menuju kepada yang namanya tempat domba-domba itu dikorbankan. Terus fakta daripada kolam Bethesda adalah setiap air digoncangkan baru ada mujizat. Dan cuma ada satu orang yang sembuh pada kolam Bethesda itu. Katakan amin sekali lagi. Nah, setelah kebangkitan Yesus, para rasul melayani, Petrus khotbah. Dalam satu kali 3.000 orang diselamatkan dan memberi diri dibaptis. Orang tidak lagi membawa orang sakit, saudara, ke kolam Bethesda. Tetapi orang-orang masyarakat, penduduk kota-kota di sekitar daripada Yerusalem, membawa orang-orang sakit ke jalan-jalan, di mana Petrus sering lewat di situ. Kenapa, saudara? Karena mujizat kolam Bethesda itu ada dalam hidup Petrus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita menjadikan hidup kita, gereja kita di tempat ini sebagai kolam Bethesda, rumah saudara sebagai kolam Bethesda, tempat usaha saudara, toko saudara sebagai kolam Bethesda, maka saya percaya ada banyak mujizat yang Tuhan bisa buat. Ada penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna untuk hidup kita. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit saudara ya tentang masa depan.
Percaya bahwa masa depan masih ada untuk hidup kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita diberikan maklumat untuk menghindari perkumpulan dan seterusnya sampai hari ini. Mulai dari April lah kita taruh ya saudara ya, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan lebih saudara. Orang berkutat, orang berjaga-jaga, orang hidup dalam ketakutan, orang gak berani keluar rumah, jaga jarak dan seterusnya Bapak Ibu. Dalam 4 bulan ini orang menjadi jenuh dan berpikir, wah hidup kita ini seperti ini aja. Yang punya usaha kecil kolaps, yang punya usaha besar kelabakan. Banyak online atau brand-brand yang terkenal sekalipun itu tutup semua rata-rata, yang di mall-mall dan seterusnya. Jadi dampak daripada COVID-19 ini dirasakan dari semua lapisan, mulai dari atas sampai ke bawah. Dan ini membuat orang berpikir bahwa mereka sudah kehilangan yang namanya harapan. Dalam arti mereka kehilangan yang namanya masa depan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, bagi yang sakit, yang lumpuh 38 tahun, yang ada di kolam Bethesda itu, bagi semua orang, bagi keluarganya, mungkin bagi dia sendiri, mungkin dia sudah kehilangan juga pemikiran atau pola pikir, harapan dia tentang masa depan dia. Masa depan yang dia pikirkan adalah mungkin selama-lamanya sampai mati dia akan ada di kolam Bethesda itu. Makanya waktu Yesus tanya kepada dia, maukah kau sembuh? Dia berkata, ya Tuhan, airnya sih sering aku lihat digoncangkan malaikat. Bahkan malaikat yang turun dari surga pun aku lihat. Tapi sementara air itu digoncangkan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke situ karena dia lumpuh. Sehingga dia tidak punya lagi masa depan. Yang dia pikirkan masa depan dia adalah disitulah. Dia akan selamanya disitulah. Dia akan mati di sana. Nah bukankah ini juga terjadi atas banyak orang percaya hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini yang belum selesai. Banyak orang berpikir, ya nasib aku setelah ini ya beginilah, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Setelah selesai pandemi ini ya paling gini terus lah. Banyak orang berpikir seperti itu dan kehilangan masa depan. Nah hari ini di bulan Agustus, dan kita juga akan memperingati yang namanya kemerdekaan daripada Indonesia ini. Kita doa saudara sama-sama supaya kita dibangkitkan kembali, dimerdekakan lagi. Dari apa? Dari rasa ketakutan kita, dari keputusasaan kita, dari semangat kita yang patah. Saudara yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, maupun saudara nanti yang menyaksikan siaran ulangan di YouTube saudara ya. Nah saudara perhatikan baik-baik, Tuhan sedang merancangkan satu masa depan buat kita semua. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Keadaan saudara dan saya hari ini tidak akan sama seperti ini terus. Tapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih besar, yang lebih besar, dan lebih besar. Katakan amin. Bapak Ibu yang di rumah katakan amin juga. Kasih salam kanan kiri yang di rumah, saudara yang izin kasih senyum kanan kiri, bahwa kasih tahu dia bahwa masa depan kita Tuhan sedang merancangkan yang terbaik. Walaupun kondisi kita dalam keadaan seperti ini, percayalah, Dia berjanji dan Dia pasti akan menepati. Mari kita sama-sama lihat dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 kita akan baca ini. Yuk kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sudah sering kita baca, Bapak Ibu sering dengar, Bapak Ibu hafal. Tuhan berkata begini, ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel itu dibuang 70 tahun. Ya, dalam masa pembuangan. Tapi Tuhan ingatkan lewat Nabi Yeremia sekali lagi. Tuhan ngomong, aku ini ya mengetahui. Tuhan tuh punya rancangan, punya rencana yang besar untuk setiap hidup orang percaya. Ya, rancangan-rancangan yang ada padaku, yang sudah ada padaku, dia ngomong. Ya, mengenai siapa? Saudara dan saya. Mengenai umatnya, mengenai bangsa ini, mengenai gerejanya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu dia tegaskan rancangan damai sejahtera. Rancangan apa yang bikin saudara damai?
Rancangan apa yang bikin saudara damai? Oh, kalau saya tuh kalau damai Bu, Pak ya, nggak muluk-muluk Pak kalau damai. Yang penting Pak, di rumah ada beras, ada sayur, kulkas penuh, uang jajan cukup. Itu udah damai Pak buat saya. Di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, orang berkata yang bikin saya tenang damai itu Pak ya, yang penting keluarga, cukup makan, cukup minum. Sekarang pun walaupun sekolah dari rumah masih bisa bayar uang sekolah, itu bikin damai Pak. Bagi pengusaha mungkin dia berkata begini, yang bikin saya damai itu Pak, kalau usaha ini bisa jalan, kasihan karyawan yang di bawah ini mau makan apa juga. Itu yang bikin saya damai. Ada sebagian orang berkata yang bikin saya damai itu Pak ya, aduh ini udah deket dengan yang namanya bayaran daripada kontrakan rumah nih, setahun hampir habis nih. Kalau bisa dapat ini Pak, itu damai Pak sudah, tenang hati saya ini. Ada orang yang juga berkata Pak, bikin saya damai ini lupa stok saya Pak, tidak bisa keluar nih karena nggak ada yang bisa dijual. Kalau ini bisa jadi duit Pak, itu damai buat saya. Nah Tuhan tahu rasa damai seperti apa yang saudara sedang pikirkan hari ini, yang kita sedang pikirkan hari ini. Dan Tuhan sedang merancangkan yang namanya satu rancangan damai sejahtera buat saudara. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak bahagia kalau kita anak-anaknya itu tinggal dalam ketakutan sebenarnya. Bisa kadang-kadang saudara punya anak, kita punya anak saudara. Saudara mau lihat anak kita bahagia atau dia hidup dalam ketakutan? Bahagia, apalagi Tuhan. Saya selalu ingat Yesus pernah ngomong begini kepada murid-murid, kepada orang banyak. Kalau Bapakmu di dunia yang jahat saja dia ngomong tahu memberikan yang baik, apalagi Bapak kita di surga. Dia pasti memberikan yang terbaik. Tidak mungkin orang minta yang namanya roti dikasih batu. Tidak mungkin minta ikan dikasih ular saudara. Tidak mungkin. Yang bisa mengerti kadang-kadang itu Tuhan yang kita percayai, yang benar, yang tadi kita puji dan kita sembah tadi. Dia tahu rancangan apa yang membuat saudara dan saya itu damai sejahtera. Dan dia katakan bukan rancangan yang namanya kecelakaan. Untuk apa saudara? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Memang dia berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari, jangan pusingin yang di depan. Tapi saudara, Tuhan sedang membentuk apa yang ada di depan, masa depan kita, hari depan kita. Amen. Kalau begitu apa yang dia harus kita kerjakan? Percayain dia, percayain janjinya dalam hidup kita. Karena kita juga tidak dapat menambah sehasta pun lewat kekhawatiran dan ketakutan kita. Ketakutan dan kekhawatiran kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang harus kita kerjakan adalah belajar percaya kepada Dia, bahwa Dia merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan saudara masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan itu bukan 5 tahun, 10 tahun ke depan toh. Itu masa tua mungkin bagi kita ya saudara ya, yang udah umur hampir 50 nih. Pak, masa depan saya 20 tahun, itu bukan masa depan lagi, itu masa tua saudara ya. Masa depan itu adalah nanti 1 jam ke depan, mungkin 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, hari lepas hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itulah masa depan buat saudara dan saya di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan siaran ini, itu masa depan. Tuhan sedang merancangkan satu masa depan yang baik buat nanti siang, buat nanti sore, buat nanti malam. Tuhan merancangkan satu masa depan yang baik, hari yang baik, waktu yang baik. Untuk kapan? Untuk besok, untuk lusa, untuk 1 minggu ke depan. Itu yang sedang Dia buat. Mari tinggalkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita yang berlebihan. Setuju katakan Anda? Bukan kita tidak boleh takut, kita masih takut. Manusia orang berkata. Tapi mari tinggalkan itu, segala ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan, yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pegang janjinya. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memberikan aku masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Tadi waktu di doa saya kutip ayat Daud dalam Mazmur 23.
Daud itu menulis, saudara, ya Tuhan adalah gembalaku. Dia tahu Tuhan adalah gembalaku. Dia berkata, kalau Tuhan gembalaku tidak akan kekurangan aku. Kenapa? Karena Tuhan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, bukan yang tandus kering bebatuan. Dan dia membimbing kita ke air yang tenang. Sekalipun kita lewat yang namanya lembah bayang maut, dia ada berserta dengan kita. Karena gada dan tongkatnya yang menyertai kita, yang menghibur kita, kata-katanya. Di satu kesimpulan ayat yang terakhir, ayat 6 dikatakan begini, bahwa kemurahan dan kebajikanlah yang akan mengikuti dia sepanjang umur hidup dia. Kita harus belajar berani percaya, saudara, sebagai anak-anaknya, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang akan menyertai hidup kita. Kalaupun kita menghadapi masalah, ada damai sejahtera di situ. Kalaupun kita menghadapi pergumulan, pasal tak khotbah, badai pasti berlalu. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita pun menghadapi jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalaupun kita tidak tahu berbuat apa-apa lagi, saudara, Dia punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya di tempat ini. Dia punya banyak cara untuk menolong Bapak Ibu yang ada di rumah. Terus kita kembali ke dalam Yeremia 29. Ini janjinya. Dan ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk ngapain? Berdoa, dia ngomong kepadaku, maka Tuhan janji apa? Aku akan mendengarkan kamu. Dia hanya selalu, ada lagu lama itu, tahu lagu itu? Bukan. Dia hanya sebatas sejauh doa aja. Dia hanya sejauh doa aja lagunya. Oke. Banyak lagu tentang doa sebenarnya kan. Oke. Jadi ini janjinya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Dia selalu mendengar setiap doa dan permohonan kita. Percayaan itu. Di masa sukar banyak orang udah berani lagi doa. Kehilangan keberanian untuk berdoa. Kehilangan gairah untuk berdoa. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, lama-lama kita tidak doa lagi, saudara. Ayat 13. Dan apabila kamu mencari aku, kamu masih menemukan aku. Dia ngomong begitu. Ini janjinya. Jadi waktu kita mencari, kita akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu ngapain? Menemukan aku. 14. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana, ya, kamu akan membuang kamu. Nah, ini juga bisa, kalau boleh saya kasih gambaran sedikit buat kita nih. Mungkin sebelum masa pandemi kita ada di sini. Waktu masa pandemi, anggaplah ini kacau balau semua, saudara, ya. Wah, kita nggak tahu lagi kemana di posisi ini. Tapi Tuhan janji, karena Dia memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan, rancangan yang penuh damai sejahtera. Maka Tuhan ngomong, aku akan memberi kamu menemukan aku. Waktu kamu mencari akan menemukan, mendapatkan, dan seterusnya. Maka Dia akan kembalikan. Dari posisi ini, setelah pandemi mungkin kita anjlok kemana-mana, saudara, ya. Tapi Dia akan kembalikan, bahkan lebih lagi. Amin. Bisa katakan amin, Bapak Ibu. Yesus pernah ngomong begini, ketaklah, minta maka kamu akan diberi. Terus apa lagi? Cari kamu akan mendapat. Ketok pintu akan dibukakan. Nah, dia kutip juga mungkin dari ayat ini, Yeremia 29 ini. Waktu kamu berseru, ya, dan datang berdoa, aku akan mendengarkan. Waktu kamu mencari, kamu akan menemukan. Sampai 2 kali. Bahkan Dia akan memulihkan keadaan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Oke. Nah, satu ayat nasihat buat kita. Mazmur 37 ayat 37.
Mazmur pasalnya 37 ayat 37. Jadi gampang. Ayat nasihat buat kita hari ini Mazmur 37 Saudara ya. Yuk kita baca sama-sama 2-3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, siapa yang pengen masa depan? Bapak Ibu yang di rumah yang mau masa depan, lambaikan tangan. Ya, Tuhan saudara tahu di mana saudara berada. Nah, pemazmur berkata begini, perhatikan orang tulus. Jadi mari kita perhatikan orang tulus. Jangan perhatikan orang yang suka gosip. Dia mah orangnya tuh suka gosip. Yang dilihat orang yang suka gosip. Dia tuh orangnya begini-begini. Yang kita perhatikan orang yang negatif melulu, saudara. Sehingga tidak heran hidup kita jadi seperti dia juga akhirnya. Nah, perhatikanlah orang yang tulus dikatakan. Apa sih orang tulus? Orang tulus itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sungguh-sungguh. Kalau dia di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau dia bisnis, dia sungguh-sungguh bisnis. Kalau dia kerja, dia sungguh-sungguh kerja. Itu orang tulus. Bisa katakan amin, mengerti? Kalau dia sekolah, dia sungguh-sungguh sekolah. Itu orang tulus. Kalau dia pelayanan, dia sungguh-sungguh pelayanan. Itu kategori orang tulus. Nah, orang tulus juga artinya bersih hati, jujur dan tidak pura-pura. Dalam bahasa sekarang, tidak modus. Nah, kira-kira gitu. Yang mengerti katakan amin. Sering tidak kita dimodus? Lagi perlu datang sama Tuhan, tidak perlu, nah, datang-datang. Sama gereja juga kadang begitu. Sama pendeta juga kurang lebih lah ya. Jadi orang tulus artinya tidak modus. Nah, kira-kira bahasa sekarang tuh begitu. Tidak suka modus, saudara ya. Terus dikatakan selain orang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Apa arti jujur? Jujur itu lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Nah, itu orang jujur. Kalau saudara dagang, dulu saya pernah kasih contoh, saudara ya. Kalau dagang tidak curang artinya begini. Kalau saudara biasanya buat, di sini kan ada Rudi nih yang bikin pempek, saudara ya. Ada lagi yang bikin pempek, atau saudara di rumah yang dengar, wah saudara dapat order. Sekarang kan banyak orang jualan online di Facebook ya, semua buka PO pre-order. Pempeknya cuma sejempol, sebola pingpong gitu. Begitu difoto dari dekat kayak bakso Senayan gitu ya. Orang pikir wah ini kayak bakso Senayan nih pempek ini, luar biasa nih, murah nih. Begitu dikirim, nah itu namanya curang sebenarnya. Yang bisa mengerti katakan amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kan orang terjebak beli online kan, di mana ya, saya sebut merek. Tidak di sini, yang di Gudeg gitu ya, di brand gede. Christian pernah beli tuh katanya, beli apa kirimnya apa gitu. Nah, itu namanya curang, saudara ya. Yang mengerti katakan amin Bapak Ibu. Itu artinya jujur, lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Terus siapa lagi kategori tiga orang yang kalau kita baca ini karakter sebenarnya. Apa tadi? Tulus, jujur, suka damai. Ini karakter sebenarnya hati kita. Suka damai itu artinya apa? Tidak suka ribut pasti. Terus suka damai artinya tidak ada perselisihan. Perselisihan itu bukan cakar-cakaran tok, tapi perselisihan itu ganjelan. Ketidaksukaan itu sudah perselisihan. Bisa katakan amin yang mengerti? Itu artinya suka damai. Suka damai artinya kalau bisa ya sudahlah, cincailah saudara ya. Saudara pernah disakiti? Pernah disakitin orang? Pernah nyakitin orang? Nah sudah, impas lah ya. Nggak mungkin lah saudara tidak pernah nyakitin orang. Siapa ngomong, bohong itu. Kita pernah nyakitin orang. Dan kalau hari ini kita disakitin orang, ambil prinsip ini. Biar kita hidup menjadi orang yang suka damai. Apalagi Pak perdamaian.
Damai itu damai kan, betul Pak ya? Nah, kan? Orang tuanya kasih nama supaya hidupnya damai. Bukan cuma damai hati, tapi dengan banyak orang kita bisa damai. Suka damai kita. Artinya apa? Tidak ada perselisihan, tidak suka ribut, tidak ada ganjelan. Nah itu namanya suka damai. Kata Paulus, aku udah berdoa sama Tuhan nih 3 kali dia ngomong, biarlah duri dalam daging ini amin. Kadang-kadang kita ketemu duri mulai dari ikan seluang. Duri ikan seluang gimana rasanya? Biasa aja digoreng mah, garing enak ya. Tapi namanya duri ikan seluang kan tetap duri apa tulang sih? Kalau orang Palembang ngomong duri apa? Tulang. Kalau tulang nanti ini lagi salah paham nanti Pak Damai ya, tulang. Orang Palembang ngomong tulang ikan itu duri ikan, dia ngomong begitu. Tulang ikan itu orang Palembang ngomong duri ikan gitu. Jadi kalau duri ikan, tulang ikan seluang kecil-kecil digoreng mah renyah. Tapi nanti Tuhan uji lagi dengan duri yang namanya agak gedean. Kalau di Palembang ada ikan betok. Duri ikan betok hati-hati loh saudara. Kalau kena pantak betok katanya bisa demam 3 hari 3 malam. Betul gak sih? Iya kan? Wah, duri ikan lele, ikan betok mah lewat Pak. Naik lagi tingkat duri ikan lele. Demamnya 1 minggu. Terus duri apa lagi saudara? Ikannya tambah gede. Nah Tuhan beri kita kadang-kadang yang model begitu untuk menguji juga hati kita ini suka damai apa enggak sih? Saudara lihat Abraham yang ngeributin dia itu keponakannya sendiri namanya Lot. Tapi Abraham ngomong gini, Lot, kita kan keluarga, gak baik kita ribut dilihat orang. Gini aja Lot, sebenarnya kamu kan ikut aku juga keluar dari Urus Kasim dulu kan. Nggak ngomong begitu. Tapi dia ngomong, Lot, kita ini kan keluarga, gak bagus kalau kita ini ribut. Saudara bisa ngomong kok sebenarnya, kita ini sebenarnya orang percaya, sama-sama orang Kristen. Apalagi kakak adik, sama-sama dagang, mungkin dagangannya sama, mungkin ya. Satu gereja mungkin ya. Oke, nanti sama-sama pelayanan. Ngapain ribut, betul gak saudara? Abraham ngomong, Lot, kalau kamu ke kanan aku ke kiri dah sudah. Kalau kamu ke timur aku ke barat dah. Kenapa sih? Bukan menghindar, supaya tidak ribut. Jadi Alkitab berkata, perhatikanlah orang tulus dan lihatlah orang yang jujur dan orang yang suka damai. Karena bagi orang-orang yang punya karakter seperti ini ada masa depan buat dia. Kerja 2 hari ribut sama pegawai lama, pindah lagi kerja ribut lagi, semua diajak ribut. Jadi kita mau tinggal di mana? Tinggal di planet Mars? Belum ada sarana ke situ saudara. Kalau sudah ada sarana kapal ke sana mungkin pindah juga ya ke Mars ya. Jadi orang jujur, orang tulus, suka damai. Ini karakter masa depan bagi kita. Katakan amin. Oke? Ya kita datang sama Tuhan hari ini. Kita juga akan perjamuan kudus. Siapkan hati kita sama-sama saudara. Udah jam 11. Christine ini ngambil jatah khotbah nih saudara ya. Jatahnya setengah jam ya, 40 menit ya. Nah Bapak Ibu, begini. Minggu lalu di ibadah sore itu saya ngomong sama jemaat, kita ini lama tidak didoakan, betul nggak saudara? Nah, saya ngomong kalau saudara mau didoakan, nanti saudara bisa bangkit berdiri di tempat duduk saudara, tidak usah maju. Nanti saya akan urapi dengan minyak, Tandra, dengan minyak. Saudara di situ aja, saudara berdiri, tapi supaya saya tahu siapa yang mau didoakan, siapa yang tidak. Bagi yang duduk saja, ya saya akan lewatkan. Berarti ya maksudnya itu ini kan namanya
protokol kesehatan saudara ya, pakai masker, jaga jarak. Mungkin saudara ada banyak orang berkata, aku tidak mau bersentuhan dengan banyak orang lah, jadi ya kan gitu ya. Nah jadi mau didoakan saudara bisa bagi berdiri, nanti saya akan doakan dan urapi dengan minyak. Saya udah juga ngomong saya akan tambah dengan pakai face shield. Tidak banyak yang akan diucapkan ya, tapi saudara terima pengurapan itu dengan baik. Oke, saya akan doakan dan urapi dengan minyak. Bagi yang mau nanti saudara bisa bagi berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bagi berdiri. Dan setelah kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan doakan saudara. Saudara cukup berdiri di tempat duduk saudara. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru, berseru. Mari silakan roti dan anggur dapat dibagikan. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari katakan sama-sama berseru, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapa, kami merendahkan hati kami dan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami, segala kelemahan, kekurangan, kegagalan, kebodohan yang kami buat, ketidakpercayaan kami Tuhan, pendosa pemberontakan kami ya Bapa, ketegaran hati kami ya Tuhan, ampuni, lembutkan ya Tuhan, basuh roh jiwa tubuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami minta hati dan pikiran kami, biarlah darah Yesus menutup bungkus dan membasuh. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, makan dan minum perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Kami juga mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Berkati mereka, ampuni mereka juga ya Tuhan, seperti Kau mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Dia. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima daripada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Maka dengan iman saudara dalam nama Yesus, mari kita ucap berkat tinggi-tinggi di hadapan Dia ke surga. Demikian juga yang mengambil cawan sedang makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah aku sendiri.
Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Aku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, bukan kacauan yang kita angkat di hadapan Tuhan, yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Mari berseru dan berdoa saudara. Pujilah namanya yang kudus. Mari puji dan sembah Dia saat ini. Yang mungkin saudara tidak mau didoakan, saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Yang mau didoakan, saudara tetap bisa berdiri. Saya akan doakan saudara. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit,
Aku
kasih untuk anugerah-Mu dan janji-Mu yang besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati setiap tangan-tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Nah, kita akan berdoa persembahan yang kita akan kembalikan ke dalam rumah Tuhan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang siap, saya bisa angkat, kita bangkit berdiri. Yang masih butuh amplop, saya bisa minta kepada pengerja yang masih butuh. Kalau tidak, kita bangkit berdiri, saudara ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami kembalikan dengan iman persembahan ini ke dalam rumah-Mu di tempat ini. Biarlah ada anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa biar apapun yang dikerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Apapun yang dimiliki karena berkat-Mu juga lah, semuanya boleh bertambah serta berlipat kali ganda. Kami menghardik segala belalang pelahapa, pengerik pindahan di dalam nama Yesus. Segala niat dan maksud-maksud orang-orang jahat kami patahkan, kami hancurkan. Dan juga ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang mulai sekolah, berikan mereka hikmat, kecerdasan, kepintaran. Jadikan mereka sebagai angkatan yang terbaik dalam studi mereka. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Kita berjadi berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ada pelayan yang akan melayani kita. Kasih setia bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagimu. Sebab awasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagimu. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami serta kota kami Prabu Muli yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Berkati bangsa ini, berkati kota ini. Kami percaya Indonesia, Prabu Muli Tuhan akan sembuh. Prabu Muli Tuhan, bangsa ini akan sehat, akan kuat, akan pulih, bangkit dan jadi berkat Tuhan buat bangsa-bangsa lain ya Bapak. Berkati Tuhan ibadah-ibadah gereja-gereja yang ada di kota ini, bahkan di bangsa ini ya Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Arahkan hati dan pikiran kita saudara, angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Kekasih Allah mempelai Kristus yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada Allah Bapa dalam segala rancangan yang baik tentang Engkau. Kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu bisa berdoa sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara.